Hai guys, berikut ini saya berikan contoh membuat aransemen 4 suara dengan mengikuti 4 langkah. Langkah pertama adalah membuat melodi bass. Langkah kedua, dibuat melodi untuk inner voices, suara alto dan suara tenor. Langkah ketiga, melodi yang sudah dibuat pada ketukan 1 dan 3 dilengkapi pada ketukan 2 dan 4. Pada tahap ini kita akan menemukan bahwa ketukan ringan kadang-kadang merupakan nada disonan yang berupa nada-nada passing note. Tujuannya adalah supaya membuat melodi lebih mengalir. Kita dengarkan bagaimana pergerakan dari step 1 sampai step ketiga. Yang penting untuk diperhatikan di dalam membuat melodi bass adalah seperti contoh di sini, pada kadens-kadens penutup dari setiap frasa. Di sini ada 2 kadens penutup, yaitu frasa yang pertama menuju ke dominan, lalu yang kedua, frasa yang kedua menuju ke tonik. Nah, untuk yang menuju dominan, pendekatannya di sini melalui nada atau chord dominan dari dominan yang ada di sebelah sini. Sementara untuk frasa yang kedua, toniknya didahului oleh dominan. Jadi ini maka kita menemukan bahwa nada bass di sini tidak memiliki interval yang konsonan. Seperti kita lihat di sini, itu tidak apa-apa, yang penting dia memenuhi fungsi dari dominan kadens penutup. Sama juga di sini tidak memiliki interval yang konsonan karena demi untuk memenuhi fungsi penutup. Sementara di tempat lain bass selalu memiliki interval konsonan. Di sini 3, di sini 6 ya. Di sini sama, di sini 10 ya. Lalu di sini 10 ya. Lalu di sini interval 12 dan seterusnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, mengikuti counterpoint 2 suara. Nah, untuk langkah kedua, setelah kita dengarkan nada bass mengalir dengan bagus, lalu langkah kedua kita lengkapi untuk suara alto dan suara tenor dengan melengkapi nada akord. Kita dengarkan.
diperhatikan untuk kelengkapan nada akord di sini, karena ada 4 suara, sementara akord dasar biasanya ada 3 suara, maka perlu ada pendobelan nada. Pendobelan yang paling baik adalah nada root, lalu yang kedua bisa juga didobel nada kelima, nada fifth, tapi harus nada thirdnya harus hanya sekali. Seperti kita lihat di sini, thirdnya ada di B, B hanya dimainkan sekali. Di sini sama juga, thirdnya hanya sekali. Di sini thirdnya sekali, tapi nada yang ada satu nada antara nada dasar atau nada fifth yang didobel. Nah, setelah langkah kedua ini cukup memuaskan, maka kita bisa masuk ke langkah ketiga. Pada dasarnya melengkapi nada-nada di ketukan ringan untuk membentuk garis melodi dari setiap suara yang baik. Oke, kita dengarkan versi ini. Saya buat 2 versi, versi yang di atas dan versi yang di bawah. Versi di atas di sini sebenarnya sudah memenuhi syarat secara harmoni, tetapi secara melodi kurang memuaskan. Kita dengarkan nanti bedanya. Permasalahannya dengan versi ini adalah, contohnya di sini terlihat bahwa nada tenor di sini ada pengulangan nada yang cukup banyak, ya. Jadi kurang bervariasi. Sama juga dengan alto, terjadi pengulangan nada yang cukup banyak. Nah, untuk menghindari pengulangan nada yang akan cenderung monoton, maka dibuatlah nada-nada variasi exchange voices seperti di bawah ini. Jadi di sini nada ada penyesuaian di sini supaya tenornya bergerak mengikuti, ya. Sol, mi, re, do, mi, fa, instead of sol, mi, do, jadi agak membosankan, maka dibuat supaya bergerak, tetapi prinsipnya sama, supaya nada chord tetap terbentuk dengan baik dengan hanya pendoblingan third sekali, thirdnya tidak boleh didobel, dan pendobelan pada nada dasar atau nada fifth. Oke. Jadi langkah ini kadang-kadang memerlukan waktu yang lebih, karena untuk membentuk setiap melodi sedemikian rupa sehingga terjadi kombinasi voicing yang sempurna. Jadi di sini akan cukup memakan waktu, dan kalau kita lihat sebenarnya melodi yang bagus itu selalu memiliki a sense of direction. Contohnya di suara alto di sini sepertinya seperti kita lihat bergerak dari nada G sebenarnya menuju ke B. Do, sol, sol, mi, fa, sol, la, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi. Jadi ada sense of direction, pergerakan dari high point yaitu G menuju ke B. Tenornya juga begitu. Dari nada D menuju G. D, B, do, mi, re, do, mi, fa, si, do, re, si, do, sol, mi, do, si, do. Basically ada satu melodi. Nah, itu yang kita cari. Jadi ada sense of direction untuk setiap suara.
Jadi tidak hanya sekedar memenuhi vertical dimension, tapi yang paling penting justru yang horizontal kita dengarkan. Langkah ini sangat penting sekali untuk memastikan struktur dari vertikal dan horizontal sudah tersusun dengan baik sekali. Nah, langkah terakhir dealing dengan lirik, maka banyak nada-nada yang harus di sini kadang-kadang terjadi pengulangan nada, tapi asalkan masih bisa masih oke, ya tidak terlalu monoton, dan ada satu pergerakan yang menarik ya dari setiap melodinya. Jadi ada satu di sini harus banyak di utak-atik supaya menemukan kombinasi ya, langkah melodi yang paling memuaskan ya. Silakan nanti dicek sendiri di piano bagaimana konstruksi melodi yang baik, dan semua melodi yang ada di langkah keempat ini mengikuti kerangka dari langkah yang ketiga. Jadi ada struktur ya. Jadi contohnya di sini alto, kita lihat bagaimana dari sana menuju ke sini ya. Jadi do sol sol sol, Indonesia tanah air beta. Jadi ritmenya itu sebenarnya mengakomodasi dari lirik ya. Pusaka abadi nan jaya, di sini memakai suspension. Oke. Indonesia sejak dulu, Indonesia sejak dulu kala puja bangsa. Jadi kita mesti banyak menyanyikan untuk menemukan ritme yang tepat untuk liriknya ya. Sama juga dengan tenor. Indonesia sejak dulu kala, pusaka abadi nan jaya, Indonesia la 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 puja bangsa. Saya lupa liriknya. Oke, dan seterusnya. Sama juga dengan bassnya. Indonesia ni no 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 ni re re ta do ri ra do re 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 so re re do ni ra ri do ra ri re do re ra ri re ro ro. Ya, kita dengarkan dari versi yang pertama untuk langkah keempat. Langkah 4 cukup bagus, hanya masih ada beberapa bagian yang agak kaku. Misalkan di sini ini kurang cukup mengalir, dan beberapa bagian ya yang kita bisa di sini bisa lebih mengalir ya. Terus
ya. Basically, nah di sini dia bisa memakai passing note. Seperti kita lihat di sini ada passing note ya. Passing note ada perubahan, dan ini akan menjadi solusi yang jauh lebih bagus di situ. Ini juga solusi lebih bagus. Jadi basically ya akan banyak seperti main puzzle begitu ya. Tetapi prinsipnya sama ya. Kita dengarkan versi yang kedua. Sekali lagi kita dengarkan perbedaan dari versi yang pertama dari langkah ketiga dan realisasinya di versi yang keempat. Lalu kita lihat ke step keempat, lalu kita lihat versi yang kedua. Di sini versi pertama, step 3. Realisasinya di sini. Kita lihat, bandingkan. Exactly the same. Sementara yang kedua versi lebih mengalir. Saya loncat aja ya langsung ke versi terakhir. Demikian contoh yang dapat kalian ikuti. Selamat mencoba.